Akhlak yang mulia nilainya itu adalah sepertiga agama Islam. Solat saja tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. Akidah yang benar saja tidak memasukkan orang ke dalam surga. Sampai orang itu mengamalkan Islam secara keseluruhan, yaitu dia berakhlak mulia kepada manusia. Yaitu dalilnya itu adalah di dalam hadis apa? Hadis riwayat Imam Muslim yang dulu pernah kita sebutkan. Hadis bangkrut namanya. Seorang laki-laki yang bangkrut. Yaitu ada seorang laki-laki, Rasul bertanya, "Atadruna man muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bankrupt, orang yang kolaps. Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu man la dirham lahu wala dinar wala mata." Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, dan orang yang tidak punya harta benda. Kemudian kata Rasul mengatakan, bukan begitu yang saya maksud. Orang yang bangkrut, orang yang merugi itu adalah orang yang di hari kiamat dia sebentar lagi akan masuk ke dalam surga. Jadi setelah titian syirat itu ternyata itu ada ada mahkamah lagi. Ada pengadilan antara manusia. Sampai-sampai di pengadilan tersebut kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kawannya itu minta balas ketika itu. Kata kambing yang pernah ditanduk, "Ya Allah, tanyakan kepada kambing ini kenapa dia nanduk saya." Kemudian Allah berikan balas. Kemudian ditanduknya, setelah itu tegaklah keadilan. Kemudian langsung Allah jadikan kambing tersebut tanah. Kalau kambing saja akan dituntut di pengadilan mahkamah, apalagi antar kita manusia. Maka Rasul mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang selangkah lagi dia akan masuk surga. Dia sudah dihisab ternyata pahalanya banyak. Dia sudah lolos dari jembatan syirat, sudah lolos dia. Ternyata masih ada hubungan dia dengan manusia akan dihitung. Jadi kalau gitu hisab itu ada dua. Yang pertama hisab kita dengan Allah. Letaknya itu adalah sebelum titian syiratul mustaqim. Yang kedua hisab kita dengan manusia. Letaknya itu adalah di mahkamah qisas namanya. Yaitu sebelum orang itu masuk surga. Jadi orang yang bangkrut ini kata Rasul mengatakan dia bawa pahala solat banyak sekali. Tinggi setinggi gunung pahala solatnya. Kemudian pahala puasa, pahala haji, pahala zakat. Kemudian kata Rasul mengatakan hanya saja dia pernah membunuh manusia. Dia pernah menyakiti orang. Dia pernah mengambil uang hutang dan tidak dibayarnya di dunia. Pernah ngambil uang orang, mengecuh orang dan sebagainya, menyakiti orang dan sebagainya, tapi belum sempat bertobat dia, belum sempat dia minta maaf kepada manusia. Akhirnya apa terjadi? Masing-masing orang yang banyak mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dia pernah menyakiti saya." Datang lagi orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat, maka pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Kemudian habislah pahalanya. Ternyata masih banyak orang nuntut balas. Dia pernah menyakiti saya, dia pernah menggibah saya. Menggibah sangat luar biasa. Menyebutkan keburukan orang, salah satu ini adalah maksiat juga. Datang orang, habis pahala kita, kemudian dosa orang dipikulkan ke atas kepala kita lagi. Rasanya di dunia kita sudah menjadi orang soleh. Ternyata di akhirat, ketika ingin akan masuk surga, ternyata bangkrut. Habis amal pahala kita. Ini dikarenakan hubungannya tidak baik dengan manusia. Ini termasuk bagian daripada fikih seseorang terhadap agama. Jadi menunjukkan pada kita bahwasanya pentingnya kita berakhlak mulia, berbuat baik pada manusia, sehingga bersih dosa kita kepada Allah dan juga dosa kita kepada manusia. Dosa kepada manusia itu adalah sulit urusannya. Sedangkan dosa kepada Allah hanya cukup astaghfirullahaladzim, atubu ilaik min kulli dzambin. Kemudian kita tidak melakukan lagi, selesai langsung nol dosa kita. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang melakukan taubat daripada dosa, sekalipun dosanya sepenuh langit dan bumi, detik itu juga langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita pada manusia, syaratnya itu harus kita minta maaf kepada orang tersebut. Atau dia berupa harta, kita harus mengembalikan hartanya.